takkan bisa dimengerti. Biasa kita kan pergi sama keluarga, tapi kalau kita ada tugas mulia, yaitu bantu-bantu para klien kita. Ya benar, selalu ya. Betul. Sekarang gimana klien kita siapa? Klien kita namanya Yolan. Yolan ini ada seorang kakak yang cari adiknya kurang lebih sebulan dia udah nggak pulang-pulang. Ya, adiknya itu namanya Indri dan katanya Yolan sendiri sebenarnya agak keberatan ngasih izin Indri untuk kerja. Tapi sampai detik ini juga Indri nggak tahu di mana keberadaannya. Benar, Nah, makanya maka dari sekarang itu seperti apa pencarian kita? kita ikuti sekarang juga. Kita ikuti. Yuk. Biar lebih jelas, kayaknya kita bisa dijelasin nggak gimana kok bisa tiba-tiba nih Indri nggak ada kabar, tinggalin kamu begitu aja. Ini sebenarnya ada apa sih? Kurang lebih sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Ya, dia kasih kabar sama aku. Dia bilang sama aku, dia mau kerja. Ya. Kerjanya sebagai dia ikut dengan press agency. Emang kamu nggak kepikiran apa ataupun memang kamu biarin aja deh kamu kerja, kamu izinin begitu aja atau gimana? Aku sebenarnya nggak izinin ya dia kerja. Oh, awalnya emang nggak izinin dia kerja. Nah, terus kenapa kamu bisa ngizinin? Dia bilang sama aku, kakak percaya sama aku, ya. Aku cuma mau ringanin beban kakak aja. Oh, dia bilangnya mau ringanin. Dia bilang kakak nggak usah khawatir, Indri baik-baik aja kok kak. Indri tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Kalau memang kamu nggak cari tahu apa di agensi teman kamu itu, apa benar Indri kerja di situ atau memang sudah nggak kerja di situ? Itu dia. Yang aku bingung saat ini, kontaknya nggak bisa dihubungin. Siapa teman kamu itu? Lisa itu. Oh Lisa, udah pernah datang nggak ke tempat agensi tempat adik kamu kerja itu? Belum pernah. Kenapa nggak datang dulu sih? Karena aku sibuk. Karena terlalu sibuk, Yolan pun akhirnya tidak begitu memperhatikan keberadaannya Indri. Karena pada awalnya Indri meminta izin untuk pergi bersama Lisa, otomatis Yolan pun mempercayakan kepada Lisa. Seberapa jauh kamu kenal sama Elita sama Elisa? Lisa ya? Elita dan Lisa tadi kamu bilang. Kalau Lisa aku kenal. Oke, tapi pernah ketemu sama mereka? Aku pernah ketemu Elita 2 kali. Aku sempat cari ke rumahnya Lisa, tapi ibunya bilang Lisa juga nggak ada gitu loh. Dia juga nggak pulang gitu, dia juga nggak pulang gitu loh. Nah, bagaimana dengan Elita? Aku sempat ketemu Elita, aku cari Elita, dia tuh yang kayak seakan-akan nggak tahu gitu loh. Kayak nggak bertanggung jawab gitu loh. Aku tanya, di mana Indri? Dia bilang, oh aku mana tahu. Nah sekarang poin yang paling utama nih kita mesti cari tahu keberadaan Indri. Menurut aku nih ya gitu, baiknya kita ke agensi dulu, kita tanya dulu baik-baik. Getar. Sebentar ya. Ya halo. Iya mah, aku lagi meeting ya sama klien. Di sini kita emang nggak niat nguping ya, cuman karena kita dekat dan sebelahan sama Yolan, kita dengar di sini kok aku pikir kok Yolan bohong gitu. Kita bingung dong, cuman mungkin dia nutup-tutupin semuanya karena pada awalnya pun Yolan nggak pernah cerita sama orang tuanya kalau Indri ini ternyata nggak pernah pulang selama sebulan terakhir. Dan nah kamu nggak pernah ditanyain sama orang tua kamu gitu? Aku selalu bilang sama nyokap, aku bilang Indri baik-baik aja. Orang tua jadi juga kamu jauh agak ya. sedikit bohongin orang tua, nggak mau. Orang tua kamu di mana ya? Orang tua aku di Ujung Pandang. Oh di Makassar. Cuma suka ngontrol ke Jakarta, misalnya kalau dia cuma telepon aja, via telepon aja. Kamu tahu agensinya? Tahu, di Pancoran situ. Kita langsung aja. Ya udah yuk. Dari situ kita coba ajak Yolan untuk datang ke agensi tersebut. Begitu nyampe di press agency, kita masuk dan ketemu sama reception, kita tanya di mana yang namanya Elita, bisa ketemu apa tidak. Kebetulan Mbak Elita lagi ada di tempat dan kita langsung minta untuk diketemuin sama Mbak Elita. Kita dari Termek Trans TV, kenal dong sama Yolan? Iya, gue kenal dia, tapi ini ngapain Elita?
Indri di mana? Gue tanya Indri di mana karena gue lihat terakhir Indri sama lu Elita. Nggak ada, gue nggak tahu. Gue tanya Indri di mana Elita? Please tolong gue Elita di mana adik gue? Please tolong nanya gue. Enggak. Ini Mbak. Enggak udah. Elita please di mana adik gue? Elita please. memang harus diakhiri. Gue tanya Indri di mana Elita? Please tolong gue Elita di mana adik gue? Please tolong nanya gue. Enggak. Ini Mbak. Enggak udah. Elita please di mana adik gue? Elita please. Apa ini? Ini apa Elita? Gue tanya apa ini? Ini. Ya, gue tanya dulu. Gue perlu penjelasan. Tolong. Sini dulu. Di mana adik gue? Barang gue itu. Gak perlu sini lu pegang. Sekarang mau jelasin gimana adik gue? Gue gak tahu. Elita, please. Enggak. Elita, please. Elita, tolong. Elita. Elita, jangan kayak gitu dong. Ada yang baik-baik di mana adik gue? Gini ya, Ade lo sama Lisa pernah gue ajak kerja sama bareng di sini. Di agensi ini. Agensi apa gue tanya? Di agensi model. Lu pikir agensi apaan? Terus sekarang gimana ini? Ade lo sama Lisa itu biasanya nih kalau kemana-mana diambil sama cowoknya, sama pacarnya. Si Ari kan cowoknya. Ari masa lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Nah, Ari, mereka tuh kemana kalau pergi ataupun tempat tinggal mereka gimana? gue nggak tahu. Pokoknya yang gue tahu kosannya Ari doang. Kalau mereka pergi kemana gue nggak tahu. Kira-kira itu ada hubungannya nggak dengan adik gue? Ya, itu urusan gue. Nggak ada urusannya sama dia lo. Karena kosannya Ari di mana Mbak? Daerah mana? Kampung Melayu, RT 12, RW 1 ya. Udah sana. Makasih ya. Ya udah, waktu kita udah dapat informasi dari Elita ini, kita langsung cabut ke tempatnya Ari. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Apa benar di kosannya Ari? Ya ada apa ya? Nggak apa-apa. Kita mau ketemu aja bisa nggak? Ada tamu. Ini nggak apa-apa kita masuk dalam. Nggak apa-apa silakan aja. Oh ya, makasih ya. Turunkan aku ke bumi, hari berganti dan berganti. Lisa pulang. Lisa. Udah. Ini mamanya Lisa. Iya, terus sebentar. Tante. Tante, kita cuma mau. Tante. Iya, saya Ari. Gimana adik gue? Adik lu gua nggak tahu. Mana adik gue? Sabar. Gua nggak tahu. Sabar. Mana adik gue? Gua nggak tahu adik lu di mana. Terus. Udah bohong, mana adik gue? Jangan. Gua nggak tahu adik lu di mana. Ya, sebentar. Buktinya Lisa ada di sini kan, tapi ini dia ada di sini. Karena Lisa adalah pacar saya. Indri kata suka pergi sama Lisa. Gua tahu si Indri, waktu gua nganterin di Menteng, di studionya siapa gua nggak tahu, cari aja di sana. Menteng mana? Studio banyak. Menteng atas, cari aja di sana. Ya studio, lo bilang kan studio Ya mana? studio dan gua nggak tahu, hanya gua nganterin dan alamatnya gua nggak jelas. Udah, gue tahu kan siapa. Ah bodo amat, weh, Studio siapa? cari aja di studionya Pak Kamal, jangan tanya sama gua. Harus diakhiri. Studio siapa? Cari aja di studionya Pak Kamal, jangan tanya sama gua. Yolan masih dalam keadaan amarah yang sangat puncak. Dia bingung. Dia paksa kita tuh saat cari juga di mana studionya Pak Kamal. Ini bukan sekali dua kali kita mecahin kasus ya. Ini lo harus sabar. Terus sabar gitu. Biar tim cari tahu dulu di mana studionya Pak Kamal. Kita langsung bergegas untuk cari di mana alamat studio tersebut. Kita coba datang ke alamat tersebut dan waktu pun di situ udah malam banget. Kita harus istirahat dan akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pencariannya keesokan harinya. Si Bapak mau nanya kalau studio foto atau studio film yang punyanya Pak Kamal di mana ya? Tahu ya? Kurang tahu ya. Studio
foto atau studio syuting gitu? Nyimpan nama. Kamu tahu ya? Misi Mas mau nanya, kalau daerah sini ada studio foto atau studio film gitu nggak Mas buat casting-casting? Ketahuan saya di sini. Enggak. Dia kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak tahu. Kita udah mentok dan kita nggak dapet di mana studionya itu kan. Akhir gue ketemu sama tim, Tim pun nggak dapat informasi apa-apa gitu. kita coba rembukan bareng-bareng. Ini udah menteng atas. Terus studio Pak Kamal tuh nggak ada yang tahu. Asal mau ada mobil lewat. Mas, Apaan? Ada apa ya Mas ya? pokoknya kita bisa ngomong berdua aja, nggak usah pakai kamera-kameraan deh. Ini yang tadi saya tanya itu kan ya. Tadi sempat Ini ada apa sih? Lu pernah nanya sama dia? Tadi kayak gitu. Iya. Kenapa sih? Enggak, sekarang lo perlu gue Iya. ngomong berdua. Ya, berdua aja sama Mas. Nah, kan lu ini dari mana? Saya dari... Ya, Mas masih tahu dah? Udah gue. Kalau pengen informasi, ya Tenang. bisa dia berdua ngomong sama gua, ya udah. Ya, oke, tenang. Kalau nggak mau ya udah. Ya udah. Iya. Ya, oke, tenang. Bisa nggak? Oke. Apa? Ngomong apa orangnya? Dia orang dalam katanya, dia tahu itu studio. Dia orang dalam. Dia tahu, dia orang dalam. Dia bilang, Dia ngomong. nah, ini juga orang dia tuh minta duit intinya. Dia mau buka mulut kalau ada duit. Dia minta 2 juta tadi, tapi gue tawar. Gue bilang gope gue mau. Dia nggak mau. Ada uangnya? Emang ada. Sampai akhirnya kita coba berunding. Tim mau setuju, dikasihlah uang 700.000 ke gue dan gue balik ke orang itu. Pas tau dulu di mana? Posisi di mana? Ini di belakang ini Mas. Ada pohon gede. Dekat pohon gede gitu. Dekat pohon gede di belakang gedung ini. Ini apa sekolah nih? Iya, ini sekolah. Sekolah sekitar 2 rumah lagi di belakangnya. Ya, ada pohon gede. Nah, di situ. Rumahnya pohon gede. Awas tuh bohong. Awas nih bohong.